Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Alhamdulillah, sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih dilimpahkan kepada kita rahmat sehingga kita mampu untuk beribadah pada hari ini. Salawat dan salam kita ucapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin rahimakumullah. Di awal tadi sudah kita bacakan surah Al-Ankabut yang dimulai dari ayat yang pertama. Alif Lam Mim. Surah Al-Ankabut adalah salah satu surah dalam Al-Quran yang dimulai oleh Allah dengan potongan huruf. Banyak surat yang dimulai oleh Allah dengan potongan huruf. Ada kalanya Allah memulai sebuah surat itu dengan alif lam ra. Ada kalanya dimulai dengan alif mim dan sebagainya. Ketika kita melihat Al-Quran dan terjemahannya, ditulis di sana hanya Allah lah yang tahu maksudnya alif lam mim. Hanya Allah lah yang tahu maksudnya potongan-potongan huruf yang lain. Lalu pelajaran apa yang bisa kita ambil ketika Allah menurunkan sebuah surat yang dimulai dengan potongan huruf? Salah satunya adalah ketika Allah menurunkan sebuah surat yang dimulai dengan potongan huruf, ada hal yang sangat prinsip sekali, ada hal yang sangat mendasar sekali yang ingin disampaikan oleh Allah kepada kita sesudah potongan huruf itu. Bukan berarti ketika Allah menurunkan sebuah surat yang tidak dimulai dengan huruf tidak penting, tidak. Tetapi ini sangat mendasar sekali. Lalu dalam surat ini apa hal mendasar yang disampaikan Allah kepada kita? Yang pertama, hal mendasar yang disampaikan Allah kepada kita adalah ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira mereka akan dibiarkan begitu saja mengatakan kami telah beriman, padahal mereka itu belum diuji? Artinya ada yang pertama adalah ketika kita mengaku beriman pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika seseorang mengaku beriman, ketika seseorang mengucapkan dua kalimat syahadat, pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini sedang diuji oleh Allah. Kita hari ini diuji oleh Allah dengan ketakutan. Kita hari ini diuji oleh Allah dengan kecemasan. Maka soal ujian itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang soal ujian itu ada yang diberikan adalah berupa kesenangan. Kadang-kadang soal ujian itu ada berupa kesedihan. Mungkin selama ini kita menyangka
Yang ujian itu adalah yang sulit-sulit saja. Yang ujian itulah yang senang-senang saja. Yang ujian itu adalah yang menderita saja. Tidak. Ketika kita diberikan kesenangan oleh Allah, itu juga merupakan ujian dari Allah. Kenapa? Ketika seseorang diuji oleh Allah dengan kesenangan, sedikit orang yang bisa lulus ketika diuji oleh Allah dengan kesenangan. Tetapi ketika diuji oleh Allah dengan kesedihan, banyak orang yang bisa lulus ketika diuji oleh Allah dengan kesedihan. Namun perlu kita pahami, ketika Allah memberikan soal ujian kepada kita, setinggi-tingginya soal ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita, batas atasnya atau plafonnya ada. Apa plafonnya? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji kita di luar kemampuan kita. Kenapa Allah menguji kita dengan ujian seperti ini? Ujian ketakutan, ujian kengirian, kecemasan. Karena Allah beranggapan kita mampu untuk keluar dari ujian ini. Adapun ujian yang kita terima hari ini, apapun namanya, itu adalah ujian dari Allah. Dan itu merupakan ujian dari Allah yang patut untuk kita bersabar di dalamnya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ingin disampaikan Allah kepada kita adalah walaqad fatannal ladzina min qablihim. Ujian-ujian seperti ini juga sudah diberikan oleh Allah kepada umat-umat sebelum kita. Apa artinya? Tidak kita saja hari ini yang diuji oleh Allah, umat-umat sebelum kita juga sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak kaum muslimin rahimakumullah. Ada dua perbedaan ketika Allah menurunkan ujian, ketika Allah menurunkan cobaan kepada kita dengan Allah menurunkan ujian kepada umat-umat yang terdahulu. Perbedaan yang pertama adalah ketika Allah memberikan cobaan, Allah memberikan ujian atau bahkan azab terhadap umat-umat terdahulu, azab itu langsung diberikan oleh Allah ketika umat itu bersalah. Contoh, umat Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh tidak lagi mampu membawa umatnya ke jalan yang benar, turun azab dari Allah. Langsung turun azab dari Allah ketika itu. Umat Nabi Lut, ketika Nabi Lut tidak lagi mampu membawa umatnya ke jalan yang benar, langsung diturunkan azab oleh Allah ketika itu juga. Namun untuk kita hari ini, azab itu ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan ditangguhkan oleh Allah? Sampai hanya Allah yang tahu sampai kapan azab itu. Tidak bisa diperkirakan, tidak bisa diramalkan. Kenapa? Karena tidak ada ilmu manusia di sana. Perbedaan yang kedua adalah ketika Allah memberikan azab, memberikan musibah kepada umat-umat terdahulu, umat azab itu khusus untuk orang yang zalim saja. Sementara orang-orang yang beriman diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menurunkan azabnya kepada umat Nabi Nuh, orang-orang yang beriman diselamatkan terlebih dahulu naik ke dalam kapal, lalu setelah seluruh orang yang beriman naik ke atas kapal, baru turun banjir Nabi Nuh. Ketika Allah menurunkan azabnya kepada kaum Lut, sebelum azab itu diturunkan, orang-orang yang beriman diungsikan terlebih dahulu oleh Allah dari kampung itu. Sesudah seluruh orang beriman diungsikan, baru bumi Nabi Lut itu diputar balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun untuk kita hari ini, ketika Allah menurunkan azabnya kepada kita hari ini, azab itu, musibah itu tidak hanya untuk orang yang zalim saja. Apakah orang itu zalim? Apakah orang itu durhaka? Apakah orang itu rajin beribadah?
ketika Allah menurunkan azabnya, maka azab itu mengenai seluruh orang. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Al-Anfal ayat 25. Bertakwalah kamu, berhati-hatilah kamu terhadap azab Allah yang tidak khusus untuk orang yang zalim saja. Dan ingat, ketika Allah menurunkan azabnya, azab itu persengatan. Artinya, ketika Allah menurunkan azabnya kepada kita hari ini, maka azab itu tidak hanya untuk orang yang zalim saja. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sambil duduk-duduk termenung-menung sendiri-sendiri. Saya rajin beribadah, sholat wajib tidak pernah tinggal, sholat sunat rajin, puasa rajin, tapi kok masih diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawabannya adalah, pertama, ketika Allah menurunkan azabnya kepada kita, ketika Allah menurunkan musibahnya kepada kita, pertama bisa berupa ujian untuk kita. Artinya, dengan adanya cobaan kita hari ini, virus yang diberikan Allah kepada kita itu merupakan cobaan bagi kita. Apakah kita mampu untuk keluar, untuk bersabar dari virus ini atau tidak? Yang kedua, ketika Allah menurunkan musibahnya, bisa berupa teguran kepada kita. Kenapa? Karena memang ada kadang-kadang kita yang lalai beribadah kepada Allah. Ada kita yang kadang-kadang lupa beribadah kepada Allah, lupa mengingat Allah, sehingga Allah mengingatkan kita. Apa gunanya Allah mengingatkan kita? Agar kita selalu rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ketika Allah menurunkan azabnya kepada kita, ketika Allah menurunkan musibahnya kepada kita, baru itu merupakan azab. Sama-sama berdoa kita bagi orang-orang yang sudah rajin beribadah. Maka ketika Allah menurunkan musibahnya kepada kita, musibah itu berupa cobaan untuk kita atau berupa teguran untuk kita. Janganlah merupakan azab untuk kita. Kenapa? Ketika azab itu datang, maka azab itu sangat bersengatan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin rahimakumullah. Untuk itu, apa yang harus kita lakukan? Kita hari ini diberikan cobaan oleh Allah berupa virus. Untuk itu, mari kita selalu memperbanyak amal ibadah kita. Memperbanyak amal ibadah itu, ketika hari ini kita dilarang berkumpul di masjid, maka mari kita beribadah di rumah. Banyak ibadah yang bisa kita lakukan di rumah kita masing-masing. Kita perbanyak sholat sunat di rumah kita. Kita perbanyak baca Al-Quran di rumah kita. Kita memperbanyak ibadah-ibadah yang lain di rumah kita. Artinya, untuk mengingat Allah, untuk beribadah kepada Allah adalah merupakan suatu keharusan di dalam kita menerima cobaan. Artinya, jangan ketika kita hari ini diberi cobaan oleh Allah, ketika kita diberi virus corona oleh Allah hari ini, semakin menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, ketika kita diberi cobaan oleh Allah, maka kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita diberikan ujian oleh Allah, maka ujian itu berguna untuk kita. Semakin sering seseorang diuji oleh Allah, maka semakin tinggi tingkat keimanannya. Artinya, ketika seseorang dalam hidupnya banyak menemukan kesulitan, banyak mendapatkan ujian, insya Allah dia adalah merupakan hamba-hamba pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah ketika kita lulus, ketika kita hari ini mampu memperbanyak amal ibadah kita di tengah-tengah virus ini, maka kita termasuk hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba-hamba Allah yang mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, ketika kita hari ini diberi cobaan oleh Allah, maka cobaan itu, maka teguran itu akan menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan menjadikan kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'tabiru ya ulil absar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.